Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Wira Wirdawati, nomor BP 232321028. Saya merupakan mahasiswa Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, program studi Magister Teknik Informatika. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang analisis data forensik yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah digital forensik dengan dosen pengampu Profesor Dr. Yuhandri Eskom Mkom. Baiklah, saya masuk ke dalam pembahasan dari analisis digital data forensik. Ada 7 pembahasan yang nantinya akan saya bahas. Yang pertama yaitu apa itu komputer forensik, tujuan komputer forensik, kasus digital forensik di Indonesia, dan bagaimana menjalankan tahapan digital forensik. Kemudian selanjutnya nanti tentang mengapa digital forensik perlu dilakukan, dan tools-tools dalam digital forensik dan bagaimana legalitas digital forensik. Nah, pembahasan pertama yaitu tentang apa itu komputer forensik. Komputer forensik adalah cabang dari ilmu forensik yang fokus pada pemulihan, analisis, dan penyajian bukti digital dari perangkat komputer dan media penyimpanan lainnya. Proses ini melibatkan teknik dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis data yang relevan dan konteks penyelidikan kejahatan cyber atau pelanggaran hukum lainnya. Forensik komputer bertujuan untuk memastikan bahwa bukti yang diperoleh dapat diterima di pengadilan dan tidak terpengaruh oleh manipulasi atau kerusakan. Selanjutnya, pembahasannya adalah apa itu tujuan dari komputer forensik. Tujuan dari komputer forensik di sini ada 4. Yang pertama yaitu untuk identifikasi bukti, di mana nanti menemukan dan mengidentifikasi data yang relevan untuk penyelidikan, termasuk file yang terhapus, log aktivitas, dan informasi lainnya yang dapat memberikan wawasan tentang kejadian yang terjadi. Kemudian analisis data. Menganalisis bukti digital untuk memahami konteks dan hubungan antara data yang ditemukan, serta untuk mengungkap pola atau aktivitas yang mencurigakan. Kemudian tujuan komputer forensik selanjutnya adalah untuk preservasi bukti. Integritas menjaga dan keaslian bukti digital agar dapat digunakan dalam proses hukum. Ini termaksud membuat salinan atau gambar dari perangkat penyimpanan dan memastikan bahwa bukti tidak berubah selama proses. Penyajian bukti. Penyajian bukti ini bertujuan untuk menyusun laporan yang jelas dan terperinci tentang analisis temuan yang dapat digunakan untuk pengadilan atau oleh pihak yang berwenang untuk mendukung suatu penyelidikan. Kemudian ada beberapa kasus digital forensik di Indonesia, antara lain adalah kasus penipuan online. Banyak kasus penipuan yang melibatkan transaksi online di mana forensik digital digunakan untuk melacak pelaku, menganalisis jejak digital, dan mengumpulkan bukti dan perangkat yang telah digunakan. Kemudian kasus digital forensik selanjutnya adalah pelanggaran data. Kasus kebocoran data yang melibatkan perusahaan atau lembaga pemerintahan, di mana forensik digital ini digunakan untuk mengidentifikasi sumber kebocoran dan menganalisis suatu dampaknya dari suatu kasus digital forensik tersebut. Kemudian kasus pidana. Penyelidikan kejahatan seperti pencurian identitas, penyebaran konten ilegal, atau kejahatan cyber lainnya, di mana bukti digital dari perangkat komputer, smartphone, atau server dianalisis untuk mendukung proses hukum. Kemudian kasus penyebaran hoaks. Dalam konteks penyebaran informasi palsu, forensik digital dapat digunakan untuk melacak asal-usul informasi dan menganalisis pola penyebaran di media sosial. Nah, kasus-kasus inilah yang menunjukkan pentingnya komputer forensik dalam mendukung penegakan hukum dan perlindungan terhadap kejahatan cyber di Indonesia.
Selanjutnya, bagaimana menjalankan tahapan digital forensik. Berikut adalah tahapan umum dalam digital forensik. Yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi ini ada dua langkah, yaitu yang pertama menentukan perangkat dan data yang relevan untuk penyelidikan. Ini termasuk komputer, smartphone, server, dan penyimpanan lainnya. Kemudian mengidentifikasi jenis data yang dianalisis, seperti file, email, log aktivitas, dan data yang terhapus. Kemudian tahapan digital forensik selanjutnya adalah akuisisi. Mengamankan bukti digital dengan cara yang tidak merusak data asli. Ini biasanya dilakukan dengan membuat salinan bit by bit dari perangkat penyimpanan. Kemudian menggunakan alat forensik yang sesuai untuk memastikan bahwa akuisisi tidak mengubah data asli. Tahapan berikutnya adalah preservasi, yaitu menjaga integritas bukti dengan menyimpan salinan yang telah dibuat dalam lingkungan yang aman dan terkontrol. Dan kemudian mencatat semua langkah yang telah diambil selama proses akuisisi dan presentasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Tahapan berikutnya adalah analisis. Menganalisis data yang telah diakuisisi untuk menemukan informasi yang relevan. Ini dapat mencakup pemulihan file yang terhapus, analis log, dan pencarian pola atau aktivitas yang mencurigakan. Kemudian dengan cara menggunakan perangkat lunak forensik untuk membantu dalam analisis seperti autopsi, NCAS, atau FTK. Kemudian tahapan selanjutnya adalah pelaporan. Menyusun laporan yang telah terperinci dengan temuan analisis. Laporan ini harus mencakup metodologi yang digunakan, hasil analisis dan kesimpulan yang dapat diambil dari data. Kemudian laporan tersebut disusun dengan cara yang dapat dipahami oleh pihak non-teknis seperti hakim atau juri. Dan langkah selanjutnya atau tahapan digital forensik yang terakhir yaitu presentasi. Presentasi ini merupakan penyajian temuan di pengadilan atau kepada pihak yang berwenang. Ini mungkin melibatkan atau memberikan kesaksian sebagai ahli forensik untuk menjelaskan proses dan hasil analis. Nah, mengapa digital forensik ini perlu dilakukan? Alasannya adalah untuk penegakan hukum, keamanan data, pemulihan data, dan penyelesaian sengketa. Penegakan hukum ini digital forensik membantu penegak hukum dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan cyber. Untuk keamanan data, dalam era digital ini banyak organisasi dan individu yang menjadi target serangan cyber. Di mana digital forensik inilah yang membantu dalam mengidentifikasi pelanggaran keamanan dan mengurangi risiko di masa depan. Kemudian untuk pemulihan data, di sini digital forensik dapat digunakan untuk memulihkan data yang hilang atau terhapus. Dan untuk penyelesaian sengketa. Dalam kasus perdata misalnya, digital forensik dapat digunakan untuk menemukan bukti yang mendukung klaim atau membantah tuduhan, seperti dalam kasus pelanggaran kontrak atau pencurian kekayaan intelektual. Dan selanjutnya, mengapa digital forensik ini perlu dilakukan dalam bidang pendidikan dan kesehatan? Yaitu untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keamanan digital dan praktik terbaik dalam melindungi data. Integritas proses hukum. Dengan mengikuti prosedur yang ketat dalam forensik digital, bukti yang diperoleh dapat diterima di pengadilan yang penting dan untuk memastikan keadilan dan integritas sistem hukum. Tool digital forensik. Salah satu alat yang dapat dibahas dalam tool digital forensik ini yaitu Sleuthkit dan autopsi. Sleuthkit ini adalah kumpulan alat forensik open source yang digunakan untuk menganalisis file sistem dan memulihkan data dari perangkat penyimpanan. Ada beberapa fitur utama dalam Sleuthkit ini. Yang pertama adalah analisis sistem file, di mana di sini pengguna menelusuri struktur file sistem dan menemukan file yang terhapus dan menganalisis file metadata. Kemudian fiturnya yang selanjutnya adalah pencarian dan pemilihan data.
untuk mencari file berdasarkan nama, ekstensi, atau konten, serta memulihkan file yang telah terhapus. Kemudian fitur selanjutnya adalah analisis log, di mana di sini Slowkit dapat menganalisis log aktivitas untuk mengidentifikasi tindakan yang dilakukan pada sistem. Kemudian tools yang kedua adalah autopsi. Autopsi ini adalah antarmuka grafis yang dibangun di atas Slowkit yang membuatnya lebih mudah digunakan bagi mereka yang tidak terbiasa dengan command line. Autopsi menyediakan fitur tambahan seperti dashboard interaktif, menyediakan tampilan ringkasan dari analisis yang digunakan, termasuk jumlah file yang ditemukan, file yang terhapus, dan aktivitas pengguna. Kemudian modul ekstensi. Autopsi mendukung beberapa modul yang dapat ditambahkan untuk meningkatkan fungsionalitas seperti analisis gambar, analisis email, dan pemulihan password. Kemudian kolaborasi autopsi. Memungkinkan beberapa pengguna untuk bekerja pada proyek yang sama dan memudahkan kolaborasi dalam suatu penyelidikan. Nah, kedua tool inilah yang sangat berguna dalam konteks digital forensik, terutama untuk analisis file sistem dan pemulihan data. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah legalitas digital forensik. Legalitas digital forensik sangat penting untuk memastikan bahwa bukti yang diperoleh dapat diterima di pengadilan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan terkait legalitas digital forensik, yaitu yang pertama adalah kepatuhan terhadap hukum. Proses digital forensik harus mematuhi hukuman yang berlaku, termasuk Undang-Undang Privasi dan Perlindungan Data. Pengambilan dan analisis data harus dilakukan dengan izin yang sesuai, termasuk jika melibatkan data pribadi. Kemudian legalitas yang kedua adalah rantai bukti atau chain of custody. Penting untuk menjaga rantai bukti yang jelas dan terdokumentasi. Setiap langkah dalam proses pengumpulan, penyimpanan, dan analisis bukti harus dicatat untuk memastikan bahwa bukti tidak diubah dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga adalah bukti integritas. Bukti digital ini harus dijaga kebutuhannya. Ini biasanya dilakukan dengan membuat salinan bit demi bit dan dari perangkat penyimpanan dan menggunakan hash seperti MD5 atau hash HA1 untuk memastikan bahwa data tidak berubah selama proses analisis. Kemudian legalitas selanjutnya adalah sertifikasi dan pelatihan. Seorang analisis forensik digital harus memiliki pelatihan dan sertifikasi yang sesuai untuk memastikan bahwa mereka memahami prosedur dan teknik yang benar. Yang kelima adalah penerimaan di pengadilan. Bukti yang diperoleh melalui digital forensik harus diterima di pengadilan. Ini berarti bahwa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisis bukti harus diakui sah dan dapat dipercaya oleh sistem. Dan yang terakhir adalah etika dan tanggung jawab. Seorang digital forensik ini harus bertindak sesuai dengan etika dan tanggung jawab, di mana mereka harus menghormati privasi individu dan tidak menyalahgunakan akses ke data yang sensitif. Dengan memperhatikan aspek-aspek inilah, digital forensik dapat dilakukan dengan cara yang legal dan etis, dan memastikan bahwa bukti yang diperoleh dapat digunakan untuk mendukung proses hukum. Sekian hasil presentasi atau materi tentang digital forensik. Jika ada kesalahan dalam berucap atau berkata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.